Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini kita akan bahas Bitcoin dan CC Weekly besok. Tentunya kita sertai dengan data ya guys ya. Biar analisa kita agak sedikit berdata karena biasanya banyak yang bilang walah datanya apa ya, technical analysis doang. Weh, jangan salah. Technical analysisku lebih dari apapun ya, more than everything ya. Oke. Jadi besok CC monthly ya, bukan weekly sorry, monthly, dan ya kita udah closing kuartal kedua. Ya, sekali lagi selamat menyambut kuartal ketiga ya. Ada apa di kuartal ketiga nih ya? Kuartal 3 is coming. Nah, jadi kuartal 1, kuartal 2 kita hadapi dengan full bearish ya. Kuartal ketiga apa yang akan terjadi pemirsa-pemirsa semuanya ya. Nah, jadi di sini kita hanya bisa menganalisa untuk bulan berikutnya, yaitu adalah bulan Juli ya. Bukan menganalisa untuk Agustus, September, Oktober ataupun sampai Desember, itu kita nggak bisa. Apalagi kita menganalisa satu kuartal full. Ya, kalau aku pribadi ya memang itu aku mengalami keterbatasan untuk menganalisa sefull itu. Tapi kalau misalnya analisanya cuma untuk bulan depan ya, based on ya, berdasarkan closing bulan ini ya, itu bisa-bisa aja kayak gitu. Oke. Jadi langsung saja kita buat di liquidation heat map ya. Nah, kita mau lihat dulu liquidation heat map ya, tentu di bawah sangat tipis ya, di 106 sama di sini nih 172, dan di atas cukup tebal di 109,484 yang udah pasti ini tipis banget semua. Dan secara technical bukan technical, dan secara secara ini ya, secara teori ya, ini tetap akan naik ya ke 195 kayak gitu. Oke, 195 itu round di sini nih ya, 195 ya. Kita garisin dulu ya, 194 berapa tadi? 45 460 deh ya. Kita garisin di situ deh. Ya, jadi ada 3 target lagi, yaitu target 1, target 2, target 3. Target 1 udah ke hit, target kedua sebenarnya hampir ke hit tapi masih rejection. Ya, sepertinya akan menunggu dari closing candle besok. Ya, jadi langsung lagi kita akan melihat di sini, kita ganti dulu, kita mau melihat untuk monthly ya. Secara overall monthly udah sangat-sangat bullish ya. Nah, jadi ini monthly ini sebenarnya tinggal kalian cerotin pakai tarik Fibo ya, sebenarnya udah apa ya? Udah ketara itu ya. Nah, sekarang lagi masih reject di 109 berapa itu. Nah, masih reject di area sekitar ini Fibo yang sama, dan next target masih kok salah guys. Kenapa di situ tuh ya? Oh iya, kita kan tariknya dari sini ya. Ini swing high, ini swing low, karena dari sini kita membentuk yang patternnya tuh yang kayak gini ya. Tuh ya, Nah, harusnya ini sih kayak gini ya. Nah, karena ini tariknya dari bawah di sini. Oke. Nah, ini kita based on analisa teknikal ya. Jadi kita pakai Elliott Wave A, B, C ya, C-nya cumannya kurang panjang guys, D dan E. Kalau misalkan pun E-nya sampai di sini ya, jadi bisa jadi ini adalah flat Elliott wave. Jadi impulse wave-nya cuman di wave A cuman ke wave A kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana lagi, dan aku udah lihat yang lain, data-data yang lain. Tentu harus nunggu di news di bulan Juli nanti. Oh ya, satu lagi yang aku lupa, yaitu adalah dollar index. Yang mana dollar index ini menurun ya. Dan ini adalah salah satu yang cukup baik gitu. Kenapa? Karena dari weekly sih, daily deh. Dari dollar index ini ya, ini memberikan ya confirmation dan sinyal kalau kita sudah mengalami penurunan daripada harga dolar, yang harusnya gold dan juga BTC ataupun aset-aset beresiko lainnya naik. Kenapa? Karena harga dolar turun dan orang cenderung lebih menukar uangnya ya ke aset lain daripada nyimpan dolar kayak gitu ya. Kenapa nyimpan dolar malah turun? Mending mereka alokasikan ke aset-aset yang beresiko, karena aset itu biasanya salah satu lawan ya, opposite daripada pair DXY atau USD ini. Oke. Nah, jadi ini kita masih nunggu juga untuk news yang di bulan ini ya. Dan sepertinya memang akan ada pemangkasan suku bunga di bulan Agustus sekali ya.
kemudian satunya lagi kemungkinan katanya di bulan Desember. Jadi akan ada 2 kali pemangkasan suku bunga di tahun ini. Ya kita doakan aja akan terus scam, dan ini jujur aku udah sedikit senang karena udah under 100 ya untuk DXY, dan semoga bisa balik deh ke sekitar 80-an atau 70-an yang artinya itu akan menyebabkan bullish yang sangat gila-gila, dan USD mungkin akan balik ke area 15 ribuan atau 14 ribuan lagi nanti. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga analisanya udah cukup jelas dan lengkap, jadi benar-benar kita tinggal nunggu untuk closing besok. Dan jangan lupa malam ini juga pasti akan volatile sekitar pukul 3 pagi sampai pukul 9 pagi ya. Pokoknya jam 3 pagi sampai jam 9 pagi, kurang lebih 6 jam itu adalah masa volatilitas dari Asia season untuk closing. Mau itu closing weekly, closing monthly, closing quarterly, itu semua besok di closing. Oke? Jadi kira-kira kayak gitu aja. See you next video. Bye-bye.